Pernah nggak kalian kerja keras bareng, capek bareng, tapi pas pembagian hasil, malah ada yang ngambil semua? Nah, kisah ondel-ondel kali ini benar-benar bikin kesel, tapi juga penuh pelajaran. Cerita tentang ondel-ondel singa dan teman-teman pemburunya, ternyata punya makna dalam banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sahabat ondel-ondel dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel ini, tempatnya cerita-cerita unik dan penuh makna bareng ondel-ondel kesayangan kita. Sebelum lanjut, yuk bantu support channel ini dengan cara klik like, tulis komentar positif kalian di bawah, dan subscribe agar nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Satu klik dari kamu, jadi semangat besar buat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga cerita ini membawa kebaikan, jadi pelajaran, dan bisa bikin kita lebih bijak dalam menyikapi hidup. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah memberikan kita rezeki, tenaga, dan kesempatan untuk bisa mendengarkan kisah ini bersama-sama. Jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar. Ya, sholawat adalah bentuk cinta kita kepada Rasul tercinta. Mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita. Dunia ini sementara, tapi amal baik kita akan kekal. Jadi yuk, terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, kisah hari ini tentang bagaimana tolong-menolong bisa jadi masalah kalau ada yang serakah. Kita pengen tahu, kalian nonton dari mana aja? Yuk, tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada tetangga sekota yang juga suka nonton kisah ondel-ondel. Jangan di-skip ya. Tonton sampai akhir, karena di deskripsi ada pertanyaan kuis. Yang jawabannya benar akan kami doakan punya rumah mewah, dan nama pemenangnya akan diumumkan di bagian penutup. Di suatu negeri yang jauh, di antara padang savana luas berwarna keemasan yang disinari mentari pagi, hiduplah para ondel-ondel hewan yang unik dan menarik. Mereka bukan ondel-ondel biasa, melainkan ondel-ondel yang memiliki rupa binatang, dengan tubuh seperti hewan sungguhan, tapi wajah khas ondel-ondel Betawi yang lucu dan ekspresif. Di antara mereka, yang paling kuat dan paling ditakuti adalah ondel-ondel singa, sosok pemimpin yang disegani namun juga menyimpan kesan misterius. Ia dikenal dengan nama Singo Garing, seekor singa ondel-ondel yang karismatik namun penuh strategi. Pagi itu, setelah lama hanya berburu sendiri, Singo Garing menyadari bahwa usianya mulai bertambah. Tenaganya tidak sekuat dulu, meski cengkeraman dan aumannya masih bisa membuat ondel-ondel lain merinding. Ia berdiri di atas batu besar, mengamati padang yang mulai ramai. Di kejauhan, terlihat tiga sahabat lamanya, Zubi si zebra ondel-ondel, Kijul si kijang ondel-ondel, dan Kerbo si kerbau ondel-ondel, sedang berkumpul di dekat pohon baobab besar, sambil mengobrol ringan. Ketiganya tampak sehat dan kompak. Mereka bukan hewan terkuat, tapi kerja sama mereka sudah lama terkenal di penjuru hutan. Singo Garing pun turun perlahan, lalu berjalan mendekat. Suara langkahnya yang berat di tanah berdebu langsung membuat ketiganya menoleh. Assalamualaikum, wahai sahabat-sahabatku, ucapnya. Zubi yang ramah langsung berdiri dan membalas, Waalaikumsalam. Wah, Singo Garing, lama tak bertemu. Suasana langsung cair. Mereka pun duduk bersama di bawah pohon rindang, saling bertukar cerita. Singo Garing membuka pembicaraan dengan santai, tapi perlahan mengarah ke satu tujuan, ajakan berburu bersama. Aku berpikir, kata Singo Garing sambil mengelus janggut ondel-ondelnya, sudah saatnya kita berburu sebagai tim. Kita kuat kalau bersama. Lagi pula, bukankah hasilnya bisa kita nikmati ramai-ramai? Zubi, Kijul, dan Kerbo saling pandang. Memang, selama ini mereka berburu kecil-kecilan. Dengan adanya Singo Garing, mereka bisa mengejar mangsa yang lebih besar. Setelah berdiskusi, mereka pun setuju. Keempat ondel-ondel hewan ini pun bersatu untuk satu misi, berburu makanan bersama. Mereka mulai dengan menyusun strategi. Singo Garing akan menjadi penjepit utama. Ia bersembunyi di balik semak dan akan menyerang dari sisi depan. Zubi dan Kijul bertugas mengejar mangsa ke arah jebakan, dan Kerbo dengan tubuh besarnya akan menjadi tembok penahan. Rencana matang disusun. Mereka bahkan menggambar denah di atas tanah dengan ranting,
saling membagi peran dengan jelas. Semuanya sepakat bahwa pembagian hasil akan dilakukan setelah mangsa ditangkap, berdasarkan kerja keras masing-masing. Hari itu, matahari bersinar terik. Angin berhembus pelan, menggoyang rerumputan tinggi yang membentang sejauh mata memandang. Keempat ondel-ondel ini pun mulai bergerak. Mereka berjalan perlahan, mengendap-endap, menyusuri celah semak-semak dan bebatuan besar. Dalam jarak 200 meter, tampak sekawanan antelop sedang minum di pinggir sungai. Zubi memberikan isyarat dengan kupingnya, Kijul menyunduk tanah, dan Singo Garing mengangguk. Operasi dimulai. Zubi dan Kijul langsung melesat keluar, mengejutkan kawanan antelop. Dengan kecepatan tinggi, mereka menggiring satu antelop muda menjauh dari kawanan, tepat menuju semak tempat Singo Garing menunggu. Dalam sekejap, Singo Garing menerkam dengan auman keras, membuat tanah bergetar. Antelop pun jatuh terguling, dan dalam waktu singkat, berkat bantuan kerbau yang menghadang dari sisi kanan, mereka berhasil mengamankan mangsanya. Semua terengah-engah, namun tersenyum lega. Usaha mereka membuahkan hasil. Dengan bangga, mereka menggotong hasil buruan itu ke bawah pohon tempat mereka biasa beristirahat. Di sana, angin lebih sejuk, dan rerumputan lebih lembut untuk diduduki. Daging antelop dibaringkan di atas daun pisang besar. Kerbau segera mengambil air dari sungai menggunakan batok kelapa, lalu Zubi menyiapkan alat potong dari batu tajam. Semuanya bersiap membagi hasil dengan adil. Mereka merasa puas, bahagia, dan siap berbagi rezeki yang diperoleh dengan susah payah bersama. Namun, tanpa mereka sadari, suasana akan segera berubah. Tapi untuk saat itu, semuanya tampak damai. Zubi tertawa sambil memuji kerja sama tim. Kijul bersyukur tidak ada yang terluka. Kerbau bahkan menyarankan untuk membuat jadwal rutin berburu bersama. Dan Singo Garing hanya diam, memandangi daging dengan tatapan tajam, seolah sedang menimbang sesuatu yang hanya ia tahu dalam hatinya. Setelah suasana sedikit tenang dan napas mereka kembali normal, keempat ondel-ondel hewan itu duduk melingkar mengelilingi hasil buruan yang cukup besar, seekor antelop muda yang segar dan siap disantap. Hasil ini tak hanya jadi bukti keberhasilan kerjasama mereka, tapi juga pertanda bahwa kebersamaan membawa keberkahan. Zubi si Debra, yang dikenal sebagai sosok paling bijak di antara mereka, langsung berdiri dan mengambil alih pembagian. Dalam kelompok mereka, Zubi memang sering dijadikan penengah karena sifatnya yang adil, sabar, dan tidak memihak. Dengan suara lantang dan wajah ramah, Zubi berkata, "Kawan-kawan, mari kita bagi rezeki ini dengan seadil-adilnya. Kita semua bekerja keras, dan semuanya punya peran penting." Ia pun membagi daging antelop itu menjadi 4 bagian dengan menggunakan batu pipih yang tajam. Batunya dia tempas sendiri saat singgah di Bukit Batu beberapa hari sebelumnya, jadi potongannya cukup rapi. Bagian pertama diletakkan ke arah Singo Garing, bagian kedua untuk dirinya sendiri, lalu ketiga untuk kerbau, dan keempat untuk Kijul si Kijang. Masing-masing potongan terlihat hampir sama besar. Zubi bahkan sempat memutar posisi setiap bagian agar terlihat simetris, dan tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil. "Ini untuk Singo Garing, yang berhasil menerkam antelop," katanya sambil menunjuk bagian pertama. "Ini untuk saya, karena menggiring dari sisi kanan. Yang ini untuk kerbau, yang menutup jalur lari antelop. Dan yang terakhir untuk Kijul, yang memecah formasi antelop hingga bisa terpisah dari kawanan." Semua mendengarkan dengan saksama. Kijul dan kerbau mengangguk setuju, bahkan terlihat tersenyum lega. Namun, berbeda dengan 3 kawannya, Singo Garing hanya diam. Wajahnya tak lagi hangat seperti sebelumnya. Mata ondel-ondelnya menyipit, menatap setiap potongan daging seakan sedang menimbang-nimbang sesuatu yang tak terucap. Tangannya tak langsung bergerak mengambil bagian dagingnya. Bahkan, ia tak mengangguk ataupun memberikan ucapan terima kasih. Udara mulai terasa berat. Zubi yang awalnya optimis kini mulai merasakan getaran aneh dari ekspresi Singo Garing. "Kau tidak suka bagiannya?" tanya Zubi, berusaha tetap ramah. Tapi yang keluar dari mulut Singo Garing justru kalimat yang mengejutkan semua yang hadir. "Siapa yang menyuruhmu membagi hasil buruanku?" Tiba-tiba, suasana jadi mencekam. Bahkan angin yang tadi bertiup sejuk kini terasa seperti menahan napas. Daun-daun berguguran tanpa suara. Kijul menoleh ke arah Zubi, lalu ke arah Singo Garing,
seakan tak percaya dengan nada bicara sang singa. Kerbau yang tadinya sedang membasuh kaki di sungai kecil terdiam kaku, mematung sambil memegang batok air. Hanya Zubi yang tetap tenang, walau keningnya mulai berkerut. "Maafkan aku, Singo Garing," ucap Zubi pelan. "Bukankah tadi kita sepakat bahwa ini kerjasama? Semua punya andil. Bukankah hasil ini untuk kita nikmati bersama?" Namun, Singo Garing malah berdiri. Ia berjalan perlahan mengitari potongan daging itu, lalu mengangkat satu persatu dengan gaya kepemilikan yang mutlak. "Ini bagian saya karena saya singa," katanya sambil mengambil bagian pertama. "Ini juga bagian saya karena saya menerkam," ia lanjut sambil mengambil potongan kedua. "Dan ini," katanya sambil menunjuk ke potongan yang harusnya untuk kerbau, "adalah kompensasi karena kalian berburu tanpa izin saya." Zubi mulai berdiri, mencoba menjelaskan bahwa tidak ada yang namanya izin, karena perburuan ini adalah kesepakatan bersama. Tapi sebelum ia sempat menyusun kata, Singo Garing sudah melanjutkan, "Dan yang terakhir ini adalah bagian saya juga. Untuk menghindari kalian dari ketamakan." Kalimat itu membuat semuanya terdiam. Semua daging diambil oleh Singo Garing. Kerbau, dengan wajah yang sedih, hanya mampu menunduk. Ia ingin bicara, tapi takut kalau nanti diserang. Kijul bahkan sempat mundur beberapa langkah, mencoba menahan amarah dalam dirinya. Sedangkan Zubi masih berdiri, mencoba mencari kata-kata terbaik untuk menenangkan suasana, tapi tahu bahwa situasinya sudah terlanjur rusak. Tidak ada lagi rasa kebersamaan, yang tersisa hanya keangkuhan seekor singa yang merasa bahwa kekuatannya adalah satu-satunya alasan untuk berhak atas segalanya. Suasana sore berubah drastis. Langit yang tadinya cerah perlahan tertutup awan kelabu. Semilir angin tak lagi hangat, melainkan menyisakan kesepian yang menyakitkan. Zubi menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada lirih, "Kalau begini caranya, untuk apa kita berburu bersama?" Tapi Singo Garing hanya menjawab singkat, "Karena tanpa saya, kalian tidak akan dapat apa-apa." Ucapan itu menjadi paku terakhir yang menghantam hati ketiganya. Mereka baru menyadari bahwa niat baik mereka ternyata tak sejalan dengan keinginan Singo Garing. Mereka berharap persahabatan akan menghasilkan keadilan. Tapi yang mereka dapat justru pemaksaan dari ego dan kekuasaan. Singa memang Raja Rimba, tapi bukan berarti dia boleh mengambil semuanya. Kijul yang terkenal sabar akhirnya berkata, "Aku lebih baik makan sedikit tapi tenang, daripada banyak tapi ditindas." Kalimat itu membuat Singo Garing menoleh, tapi ia tidak menjawab. Hanya menatap tajam, lalu duduk sambil mengunyah daging hasil buruan. Tidak ada terima kasih. Tidak ada permintaan maaf. Yang tersisa hanya keheningan, diiringi suara kunyahan yang keras dan mengintimidasi. Zubi, Kijul, dan kerbau saling pandang. Dengan anggukan pelan, mereka mulai melangkah mundur. Tidak ada kemarahan yang meledak, tapi mereka tahu, mereka tak akan pernah berburu bersama Singo Garing lagi. Dalam hati mereka, hanya satu hal yang bergema, tak selamanya kekuatan membuatmu layak memimpin. Kadang yang lebih penting adalah keadilan dan rasa hormat. Awan kelabu menggantung rendah di langit padang savana. 3 sosok ondel-ondel hewan, Zubi si zebra, Kijul si kijang, dan kerbau si kerbau, berdiri membisu tak jauh dari batang pohon besar. Mereka tak bergerak, hanya menatap hasil buruan yang kini sudah berpindah tangan semua ke pangkuan Singo Garing, si ondel-ondel singa. Tidak ada tawa, tidak ada sorak, tak seperti saat mereka menyergap antelop beberapa jam lalu. Semua keheningan itu kini menjadi saksi bahwa kekuasaan bisa membuat rasa kebersamaan hancur tak bersisa. Singo Garing duduk santai dengan kakinya selonjor, seperti raja di atas tahta. Ia mengunyah potongan daging dengan ekspresi puas, sementara ketiga sahabatnya hanya bisa menatap dari kejauhan. Kerbau sempat mengangkat tangan, ingin menyela, tapi ditahan oleh Zubi. "Biarkan," bisik Zubi pelan, "kalau kita jawab sekarang, hanya akan jadi amarah yang tak ada ujungnya." Namun, meski diam, isi hati mereka berkecamuk. Zubi merasa tertipu, bukan karena dagingnya dirampas, tapi karena persahabatan yang ia bangun sejak kecil ternyata begitu rapuh di hadapan keserakahan. Ia masih ingat saat pertama kali kenal Singo Garing. Dulu, saat Zubi terperosok ke dalam kubangan lumpur, Singo Garinglah yang membantunya keluar. Tapi sekarang, yang berdiri di depannya bukan sahabat,
melainkan penguasa egois yang merasa segalanya adalah miliknya. Kijul, si Kijang, yang biasanya tenang dan jenaka, kali ini dia membeku. Ia berkali-kali menghela napas panjang, mencoba meredam detak jantungnya yang berdegup cepat. Kenapa kita masih dianggap bukan siapa-siapa, meskipun kita bekerja bersama, pikirnya. Kijul sangat gesit dan strategis. Dalam perburuan tadi, ialah yang mengecoh antelop dan memecah formasi mereka. Tapi semua itu seolah tidak berarti di hadapan satu makhluk yang merasa berkuasa hanya karena dia singa. Kerbau, dengan tubuhnya yang besar dan kekar, justru merasa paling kecil sore itu. Ia menunduk dalam-dalam, sampai-sampai daun kering yang menempel di tanduknya ikut berjatuhan. Ia bukan tipe ondel-ondel yang suka konflik. Tapi kejadian hari itu menampar harga dirinya. Ia pernah berpikir, kalau tubuhnya digunakan untuk kebaikan dan menjaga teman-teman dari bahaya, maka hasilnya akan membuat semua senang. Namun kenyataannya, justru ia tak diberi secuil pun penghargaan, bahkan hanya dilihat sebagai pelengkap penderita. Singo Garing terus melahap daging demi daging. Ia tampak menikmati kemenangan tunggalnya. Potongan besar daging ia angkat tinggi-tinggi, lalu dikunyah lambat-lambat sambil mengeluarkan suara, seolah ingin menyindir atau bahkan memprovokasi teman-temannya. Ini nikmat sekali, katanya. Kalian yakin tidak ingin mencicipi? Tapi, bukankah kalian tadi sepakat kalau saya yang paling kuat? Maka wajar dong kalau saya dapat semuanya. Tak ada yang menjawab. Justru ucapan itulah yang semakin mengukuhkan jarak antara kekuatan dan keadilan. Bahkan Zubi, yang biasanya sabar, mulai menggenggam erat batu kecil di dekat kakinya. Tapi ia tahu, membalas bukan solusi. Ini bukan soal kuat atau lemah, batinnya, tapi soal akhlak. Dan hari ini, sahabat kami menunjukkan bahwa dia kehilangan akhlaknya. Beberapa burung hantu mulai muncul di dahan, menyaksikan pertikaian bisu itu. Di kejauhan, para ondel-ondel hewan lain mulai berdatangan, menyaksikan dari balik semak-semak. Mereka tak ikut campur, hanya mengamati. Tapi mereka paham bahwa hari itu akan menjadi cerita yang akan dikenang selama bertahun-tahun. Hari ketika Singo Garing menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Zubi lalu berdiri. Dengan suara lirih tapi tegas, ia berkata, "Kami pamit." Kijul dan Kerbau ikut berdiri, menepuk sisa debu dari tubuh mereka. Tapi sebelum benar-benar pergi, Zubi menoleh dan menatap Singo Garing dalam-dalam. "Daging itu mungkin milikmu sekarang, tapi rasa hormat kami sudah bukan milikmu lagi." Kata-kata itu bagai petir di siang bolong. Singo Garing sempat menghentikan kunyahannya. Tapi ia kembali tertawa, walau agak dipaksakan. "Silakan pergi," katanya, "saya tak butuh kalian untuk kenyang." Namun apa yang tidak disadari oleh Singo Garing adalah, kenyang itu hanya sementara. Tapi kehilangan kepercayaan bisa membuatmu kelaparan seumur hidup. Hari-hari berikutnya, suasana hutan berubah drastis. Kabar soal keserakahan Singo Garing menyebar ke seluruh penjuru savana. Para ondel-ondel hewan yang tadinya mengagumi kekuatannya mulai menjaga jarak. Tak ada lagi yang ingin berburu bersamanya. Bahkan burung pemakan bangkai pun enggan mendekat jika melihat Singo Garing duduk sendirian di atas batu besar. Sementara itu, Zubi, Kijul, dan Kerbau mulai membentuk komunitas kecil, komunitas berburu adil. Mereka mengajak hewan-hewan lain untuk bekerja sama dan membagi hasil secara merata. Meskipun hasil buruan mereka lebih kecil, tapi suasana kerjasama dan kepercayaan membuat segalanya terasa lebih ringan dan bahagia. Di sisi lain, Singo Garing mulai kesulitan berburu sendirian. Usianya yang bertambah membuat tenaganya tak lagi seperti dulu. Ia beberapa kali gagal menangkap mangsa, bahkan sempat dikejar sekawanan kuda Nil gara-gara menerkam salah satu anak mereka. Tapi karena ia terlalu gengsi untuk meminta maaf atau mengajak kembali teman-temannya, ia memilih bertahan dalam kesendiriannya. Ia masih raja, tapi hanya di wilayah kecil yang makin sunyi. Dan pada suatu malam yang sepi, saat langit bertabur bintang dan angin berhembus pelan, Singo Garing duduk sendiri di tempat biasa mereka dulu membagi hasil buruan. Di depannya hanya ada satu potongan kecil daging yang didapatkan dengan susah payah. Ia menatap ke langit, lalu bergumam lirih, kenapa rasanya tidak seenak dulu. Ia pun teringat bahwa kebersamaanlah yang membuat rasa jadi nikmat. Dulu, bahkan ketika hanya makan sedikit,
tawa Zubi, candaan Kijul, dan nyanyian lucu kerbau membuat segalanya terasa lezat. Tapi kini, semua itu lenyap hanya karena keserakahannya sendiri. Ia menyesal, tapi tak tahu harus mulai dari mana untuk memperbaiki. Ia sadar, meminta maaf bukan soal menjatuhkan martabat, tapi membangkitkan kembali harapan. Tapi malam itu, ia hanya bisa memeluk lutut, dengan perut yang penuh tapi hati yang hampa. Dan sejak hari itu, seluruh penghuni savana belajar satu hal. Lebih baik berbagi dengan hati, daripada memiliki segalanya tapi hidup dalam sepi. Setelah kejadian yang membuat semua pemburu terdiam karena ulah singa, Cimuk dan Cimplon, dua ondel-ondel cilik yang ikut menyaksikan itu dari balik semak-semak, memutuskan untuk berdiskusi. Mereka berjalan pelan menyusuri hutan dengan langkah kecil dan wajah penuh pertanyaan. Kenapa ya si singa bisa seenaknya sendiri ngambil semua daging? Padahal kan mereka semua kerja bareng. Tanya Cimuk sambil mengusap peluh dari kening topengnya yang besar. Cimplon menanggapi, iya, masa dia makan daging hasil jerih payah rame-rame, tapi gak ngasih satu potong pun buat temen-temennya. Kasihan si rubah, hiena, sama serigala. Mereka kan juga berani lawan babi hutan itu. Keduanya pun memutuskan untuk mencari jawaban dari ondel-ondel paling bijak di kampung mereka, Eyang Gondrong. Eyang Gondrong adalah ondel-ondel tua yang pernah keliling Jakarta naik bajai, naik metro mini, bahkan sempat tampil di acara televisi wayang Betawi zaman dulu. Meski tubuhnya sudah ringkih dan jalannya sedikit gontai, tapi suaranya tetap lantang dan penuh wibawa. Ketika Cimuk dan Cimplon sampai di rumah panggung Eyang Gondrong, mereka langsung disambut dengan senyum hangat dan segelas teh manis. Setelah mendengarkan kisah tentang singa yang egois, Eyang Gondrong mengelus jenggotnya yang panjang lalu berkata, "Nak, dalam hidup ini, ada yang punya kekuatan, ada yang punya kecerdasan, dan ada juga yang punya kejujuran. Tapi kalau kekuatan dipakai untuk menindas, maka dunia bakal kacau." Cimuk dan Cimplon terdiam. Mereka mulai mengerti bahwa kekuatan tanpa tanggung jawab hanya akan melahirkan ketakutan. Kemudian Eyang Gondrong mengambil buku tua berjudul Cerita Leluhur Nusantara yang berisi kisah-kisah hikmah. Ia membuka halaman tentang Harimau Sumatera dan Itik Pulang Petang, sebuah cerita lokal yang punya pesan mirip dengan kisah singa dan pemburunya. Dalam cerita itu, si harimau memaksakan kehendaknya pada semua hewan di hutan. Tapi akhirnya semua hewan bersatu dan membuat harimau jadi terusir dari hutan karena keangkuhannya. Nah, dari sini kita belajar, siapapun yang tidak adil pada sesama akan ditinggalkan. Bahkan kekuatan pun bisa tumbang kalau yang lemah bersatu, ucap Eyang sambil mengetuk-ngetuk tongkatnya ke lantai kayu. Cimuk langsung berdiri, semangat membara di dadanya. Kita harus ceritain ini ke semua anak-anak kampung, biar gak takut kalau ketemu yang kuat tapi gak adil. Akhirnya, Cimuk dan Cimplon mengumpulkan anak-anak lain di lapangan dekat pos ronda. Mereka buat pertunjukan boneka dari kayu, memerankan kembali kisah singa dan para pemburunya. Mereka tambahkan narasi-narasi lucu, kostum dari kardus bekas, dan topeng-topeng hewan buatan sendiri. Saat pertunjukan berlangsung, anak-anak tertawa terpingkal-pingkal saat melihat serigala yang licik, rubah yang terlalu nurut, dan singa yang sok jagoan. Tapi di akhir cerita, Cimuk berdiri dan berkata, "Dari cerita ini, kita belajar untuk berani bicara saat ada ketidakadilan, dan saling bantu kalau ada yang ditindas. Karena hidup gak bisa cuma buat satu pihak aja yang kenyang." Semua anak pun bertepuk tangan. Bahkan Pak RT yang lewat ikut nonton dan berjanji akan bantu adakan acara serupa di balai warga setiap bulan. Pesan moral ini akhirnya menyebar ke seluruh kampung. Orang tua yang tadinya sibuk kerja ikut hadir menonton pertunjukan. Ada yang bawa kue, ada yang nyumbang kostum. Kampung jadi lebih ramai dan semangat gotong royong hidup kembali. Cimuk dan Cimplon pun dikenal bukan cuma sebagai ondel-ondel lucu, tapi juga sebagai pendidik kecil yang berani menyuarakan nilai keadilan. Mereka tak hanya menghibur, tapi juga mendidik. Dari satu cerita kecil tentang singa yang rakus, jadi banyak pelajaran yang membuka mata dan hati. Karena sejatinya, kekuatan tanpa keadilan hanyalah kesombongan. Dan keberanian bersuara, meski kecil, bisa mengguncang kekuasaan yang paling besar sekalipun. Namun ternyata, meskipun tubuh besar dan wajah seram sang singa membuat hewan-hewan lain ciut nyali, tidak begitu dengan ondel-ondel. Ia tak beranjak. Ia justru menatap tajam ke arah sang singa dan berkata, "Jika memang semua ini hasil jerih payahmu, wahai singa,
Lalu apa gunanya kami semua ikut bertaruh nyawa? Suasana hening seketika. Angin seolah berhenti berhembus. Burung-burung berhenti berkicau. Semua mata kini tertuju pada ondel-ondel yang berdiri dengan gagahnya di antara semak belukar, menantang keangkuhan Raja Rimba dengan suara yang mantap dan jelas. Singa terdiam. Ia tidak menyangka ada yang berani bersuara, apalagi dari sosok seperti ondel-ondel yang selama ini dianggap hanya pelengkap tradisi, tukang hibur anak-anak kota. Namun justru dari mulut ondel-ondel, itulah keluarlah kebijaksanaan yang menampar kesombongan. Kami tak ingin semuanya, lanjut ondel-ondel, kami hanya ingin adil. Karena keadilan bukanlah soal bagi-bagi sama rata, tapi soal menghargai kontribusi masing-masing. Singa terkesiap. Tak biasanya ada yang bisa mematahkan egonya hanya dengan kata-kata. Ondel-ondel melangkah pelan, mendekati bagian daging yang teronggok di tengah dan berkata sambil menoleh ke kawanan, "Apakah kalian puas dengan cara seperti ini? Apakah rasa takut kepada yang kuat membuat kita rela diperlakukan seperti hamba?" Seekor rusa kecil mengangguk pelan, tapi dari matanya tampak ketakutan. Seekor kijang mulai bergerak mendekat ke arah ondel-ondel. Lalu seekor kuda, seekor macan tutul, dan akhirnya semua berkumpul dalam lingkaran. Dengan gerakan tenang, ondel-ondel membelah daging itu secara simbolis menjadi 5 bagian, sesuai dengan jumlah yang ikut memburu. Ia serahkan 1 untuk singa, 1 untuk dirinya, dan 3 lainnya ia serahkan kepada para hewan lain yang selama ini hanya pasrah. "Jika kau merasa ini tidak adil," kata ondel-ondel kepada singa, "maka ambillah semuanya dan kami akan pergi. Tapi kau akan sendiri. Tak ada lagi yang mau memburu bersamamu." Singa menunduk. Dadanya naik turun. Napasnya berat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bersalah. Rasa malu dan sadar diri datang bersamaan. Ia mundur pelan, tidak menyentuh bagian yang dibagikan, dan hanya berkata, "Maafkan aku, selama ini aku terlalu merasa paling hebat." Semua hewan tak menyangka, bahkan ondel-ondel sendiri sempat ragu tadi saat berbicara. Tapi keberanian satu makhluk bisa meruntuhkan tirani, jika dilandasi kebenaran dan niat baik. Hari itu hutan bergema dengan sukacita. Bukan karena daging yang terbagi rata, tapi karena keadilan telah ditegakkan oleh sosok yang selama ini dianggap bukan siapa-siapa. Sejak saat itu, ondel-ondel dikenal bukan hanya sebagai penari jalanan atau simbol budaya kota, tapi juga sebagai pahlawan keadilan. Ia tidak menuntut balasan, tidak meminta jabatan, tapi hatinya tenang karena kebenaran telah disampaikan. Kabar tentang peristiwa itu menyebar dari pohon ke pohon, dari padang rumput ke gunung, hingga sampai ke kampung manusia. Banyak anak-anak yang bertanya, mengapa ondel-ondel bisa berani menegur singa? Lalu guru mereka menjawab, karena ondel-ondel tidak takut pada kekuatan, ia takut jika diam di hadapan ketidakadilan. Sejak itu, pelajaran moral dari cerita itu dituliskan di dinding sekolah dan dijadikan tema pementasan oleh banyak kelompok seni di kampung-kampung. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah selesai menonton dan menyimak kisah ini sampai tuntas. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia menonton sampai detik terakhir. Jangan lupa, kita semua harus selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Karena dengan sholawat, hidup kita jadi lebih berkah dan hati kita jadi lebih tenang. Bulan Sabit. Jangan lupa juga untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci dari kebijaksanaan dalam hidup adalah ketakwaan. Sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, kalau kita bertakwa, Allah akan beri jalan keluar. Seperti dalam kisah ini, ondel-ondel tidak punya kekuatan, tapi ia punya keberanian yang didorong oleh niat baik dan rasa takut kepada Allah semata. Kami doakan, semoga umat Nabi Muhammad mendapatkan banyak rizki, sehat selalu, dan hidup dalam keberkahan. Dan buat yang tadi sudah jawab pertanyaan dengan benar di kolom komentar, kami doakan semoga Allah berikan kalian hadiah rumah yang mewah di dunia dan di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Yang jawabnya salah, jangan bersedih. Kami tetap doakan semoga kalian semua selalu sehat, bahagia, dan terus dekat dengan Al-Quran serta sunnah Rasulullah. Silakan tulis di kolom komentar, kalian berasal dari daerah mana? Dan request cerita ondel-ondel, apalagi nih yang seru untuk kita angkat ke video berikutnya? Bisa tentang nilai budaya, kisah moral, atau sejarah. Kami tunggu banget ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.
Dan ingat, keberanian untuk bicara benar lebih kuat dari gigi taring singa manapun.